Real kayunya rektor untuk spin enak, block enak, chop enak, apalagi smash. Oke, terima kasih. Halo Sobat Pingpong, jumpa lagi di channel The Pingpong Video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya, atau menginformasikan bed apa sih yang tepat untuk kalian yang saat ini baru memulai atau ingin berlatih tenis meja, atau biasa di sini tahapannya disebut pemula ya. Nah, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau tetapi kualitasnya tetap terjaga. Nah, seperti apa penampakan bednya dan harganya berapa? Ikuti terus video ini. Hal yang paling unik saat kita mulai menyukai atau ingin belajar tentang tenis meja ini adalah saat kita memilih bed atau saat kita ingin membeli bed yang akan kita pakai. Ini menurut saya adalah hal yang boleh dikatakan susah-susah gampang ya. Pertanyaan pertama, susahnya di mana? Ya jelas susah. Kalau kita baru saja menyukai atau mengenal sesuatu yang baru itu, di sana kita akan gelap tentang semuanya ya, baik itu alatnya ataupun hal lainnya. Karena kita tidak tahu bed yang tepat itu seperti apa, terus bed ini misalkan fungsinya seperti apa, menunjang tidak untuk proses latihan. Nah terus kedepannya bagaimana, misalkan kita sudah continue berlatih, jangan sampai kita udah beli bed, apalagi kita mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, nanti keluar tuh omongan misalkan udah kita sudah beli bed mahal-mahal tapi nyatanya hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah ini jangan sampai terjadi, terlebih untuk kalian subscriber sejati saya. Tentunya dong subscriber yang keren, saya pun selalu akan memberikan materi yang terbaik pokoknya buat kalian. Oke? Nah pertanyaan kedua, gampangnya gimana sih? Ya gampangnya kalian tinggal melihat di sosmed. Misalkan, wah bed ini nih kayaknya bagus nih, dari tampilannya menarik, harganya terjangkau. Tapi kan kita nggak akan tahu sebenarnya bed itu asli enggak, terus cocok enggak buat kita, seperti itu. Nah apalagi ditambah dengan omongan dari kiri kanan yang masuk ke kita tuh, waduh udah tambah puyeng dan akhirnya kita asal beli aja. Pesan saya semoga teman-teman setelah nonton video ini tidak ada lagi kepanikan kalian untuk membeli bed sesuai dengan yang kalian harapkan. Semoga ya. Untuk itu ikuti video ini, jangan di skip. Dalam olahraga tenis meja ini menurut saya kekuatan power perlu kita perhatikan dan kita latih sejak awal ya. Sejak awal kita memulai berlatih tenis meja. Di tahapan ini, kalau menurut versi saya sendiri, saya lebih ke tahap saat kita memilih bed atau menggunakan bed yang seperti apa. Mungkin dari senior-senior yang lain di luar sana, tentunya yang lebih senior dari saya, mungkin ada beberapa cara lain yang digunakan untuk melatih kekuatan power tersebut. Kenapa saya bilang kekuatan power atau melatih kekuatan power pukulan kita itu sejak dini? Karena itu nanti akan sangat terlihat ketika kita sudah berlatih berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akan jelas sekali kekuatan power kita itu terbentuk atau tidak saat kita melakukan teknik spin ataupun smash. Baik itu dilihat dari putaran bola maupun kecepatan laju bolanya ya. Karena begini ya teman-teman ya, ini kita sharing diskusi santai aja ya. Di sini tidak bermaksud saya merasa sok tahu atau sebagainya, cuman di sini saya bercerita menurut pengalaman saya pribadi. Jadi jangan sampai di masa-masa nantinya itu kalian sampai keluar ucapan di mana saya tidak cocok menggunakan kayu ini, saya tidak cocok menggunakan karet ini dengan alasan berbagai macam. Misalkan saya pakai bed ini kok laju bolanya pelan, saya pakai karet ini kok tembakan saya gampang diblok. Itu boleh saya bilang mungkin saking ketergantungan kita pada suatu alat ya. Padahal sebenarnya alat yang kita gunakan itu tidak akan maksimal atau tidak akan sesuai harapan apabila kita tidak mempunyai pondasi yang kuat.
Nah, di sini setuju atau tidak nih teman-teman? Kalau setuju, tekan tombol like-nya dan komen-komen di bawah ya. Kalaupun tidak setuju juga boleh, karena di sini saya sifatnya cuman berdiskusi atau sedikit memberikan gambaran tentang pengalaman saya pribadi zaman dulu. Oke ya? Karena harapannya seperti ini ya, baik itu saya maupun teman-teman di luar sana yang berolahraga tenis meja ini, ketika kita mengganti bed dengan harga yang lebih dari harga bed sebelumnya, logikanya harusnya karena harganya sudah mahal, otomatis material yang dia gunakan harusnya lebih menunjang dari bed sebelumnya. Dan dari situ pun kualitas pukulan seharusnya nih ya, harusnya pun lebih dari kualitas pukulan pada bed yang kita gunakan sebelumnya. Tetapi yang sering terjadi saat kita mengganti bed yang lebih mahal dan materialnya tentunya lebih bagus ya, kadang-kadang ada momen seperti ini. Kualitas pukulannya sama, ada. Kualitas pukulannya di bawah dari bed yang sebelumnya ada. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Harusnya tidak ya. Nah, dari situ saya menyimpulkan mungkin ketidaktepatan saat kita memilih bed di awal. Ini menurut versi saya ya. Kalau menurut yang lainnya saya nggak tahu. Cuman ini menurut versi saya seperti itu. Jadi saat awal itu kita menggunakan bed yang kualitas bednya itu sendiri sangat membantu pada kualitas pukulan. Jadi misalkan begini, kita memukul bola hanya dengan menggunakan setengah tenaga nih misalkan, tetapi laju bola udah terasa keras atau laju bolanya juga dahsyat ya. Ini mungkin 70-80% laju bola tersebut terbantu karena kualitas dari bed itu. Jadi bukan pure dari kekuatan power kita. Menurut saya sih seperti itu. Nah, menurut kalian bagaimana? Silahkan dibantu komen di bawah ini ya. Semoga sharing kali ini, materi kali ini bisa membantu teman-teman atau membuka nih. Kita saling membuka wawasan kita mau berbagi ke sesama teman yang baru belajar tenis meja, supaya semakin banyak referensi atau semakin banyak gambaran, itu memudahkan mereka saat mereka memilih bed yang paling tepat ya. Tentunya tidak membingungkan seperti yang saya bahas di awal tadi. Dan semoga membantu nih buat teman-teman semua. Karena sebelum saya nge-share video ini, saya sudah trial ya, kurang lebih kalau nggak 1 ya 2 bed lah. Karena buat teman-teman saya ngomongnya 2 bed gitu aja ya, biar enak ya. Intinya bed yang akan saya sampaikan saat ini menurut versi saya, versi The Pingpong Video ya, ini adalah bed yang paling tepat dengan kombinasi karet forehand maupun backhand yang tepat juga. Sudah saya praktek, sudah saya coba. Jadi karakter dari bed ini adalah kontrolnya bagus. Untuk awal-awal yang terpenting untuk berlatih adalah kontrol pertama. Terus kedua, bed ini bisa menunjang proses melatih kekuatan power kita. Nah, untuk tahap awal yang paling terpenting itu. Jadi proses ngontrol bola. Kedua adalah melatih kekuatan power. Oke ya, tidak lama-lama. Biar kalian tidak penasaran lagi, sekarang saya akan tunjukkan penampakan dari bed tersebut. Oke ya, selamat menyaksikan. Nah, penampakan bednya seperti ini ya, bisa diperhatikan. Desainnya sangat menarik. Nampak ini ujung bednya, sampingnya juga dilihat. Pokoknya nggak kalah kualitas desainnya dengan harga-harga yang juta-jutaan ya. Jadi ini harganya murah tapi kualitas terjaga. Oke? Untuk paleo bungkusnya seperti ini ya. Perhatikan, kemasannya sangat menarik. Yang tadi udah saya buka. Biasanya ada bungkus plastiknya di sini. Nah, untuk yang warna hitamnya pakai merkuri. Kemasannya juga menarik sih.
Real kayunya reaktor. Untuk spin enak, block enak, chop enak, apalagi smash. Oke, terima kasih.